kelimpahan karunia dan nikmatnya sampai dengan pagi hari ini 1 Maret 2024 kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan yang paling istimewa adalah niat untuk melangkahkan kaki hadir di Masjid Nurul Huda dalam rangka menunaikan sunnah Rasulullah SAW daripada salat Idul Fitri 1446 Hijriah. Maka mudah-mudahan dengan wasilah nikmat ini kita semakin bersyukur dan bersyukur sehingga dicatat oleh Allah sebagai abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak luput marilah kita curahkan keribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin wal hadirat as'adakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Laisa syadidu bisur'ah, walakinna syadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang hebat, orang yang kuat bukanlah orang yang bisa menjatuhkan lawannya dengan sekali hentakan. Akan tetapi orang yang kuat adalah dia orang yang pandai mengekang hawa nafsunya ketika dalam keadaan marah. Ma'asyiral hadirin as'adakumullah. Hari ini kita berada di hari kemenangan daripada Idul Fitri 1446 Hijriah. Maka ada beberapa susunan mata acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini dalam rangka salat Idul Fitri. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan Ramadan, dan yang ketiga salat Idul Fitri dilanjutkan dengan khutbah Idul Fitri, dan yang keempat dan sekaligus penutup adalah ramah tamah. Mari kita mengawali pagi hari yang indah dan cerah ini berharap ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semua yang hadir diberikan keberkahan dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara berikutnya adalah sambutan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan Ramadan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum DKM Nurul Huda. Kepada yang terhormat Bapak Haji Giriyasa, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari raya Idul Fitri 1446 Hijrah ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk sama-sama merayakan hari kemenangan dengan bertakbir dan melaksanakan sholat Id secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Hadirin jamaah sholat Id yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri adalah hari kemenangan bagi kita setelah menjalani ibadah puasa Ramadan dengan penuh kesabaran dan ketakwaan. Hari ini kita rayakan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai momen untuk mempererat tali silaturahmi di antara kita. Sebelum kita bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri, izinkanlah kami dari DKM Masjid Nurul Huda menyampaikan laporan kegiatan yang sudah terlaksana di masjid yang mulia ini. Pertama, pelaksanaan sholat taraweh, iftar jama'i, qiyamul lail, dan itikaf telah kami laksanakan selama bulan Ramadan dengan lancar, alhamdulillahirabbil alamin. Adapun laporan keuangan khusus selama bulan Ramadan adalah sebagai berikut. Kotak tromol serta sumbangan operasional yang kami terima dalam bentuk amplop ataupun dalam QRIS sebesar total Rp26.751.000. Kemudian untuk pengeluaran bisyarah imam, khotib, dan pengeluaran lain-lain selama bulan Ramadan ini sebesar
Rp27.058.000, sehingga saldo akhir adalah minus Rp307.000. Insya Allah kekurangan ini akan ditutupi oleh kas operasional Masjid Nurul Huda. Kedua, santunan yatim piatu dan duafa telah dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2025 dengan rincian sebagai berikut. Pemasukan dari donatur sebanyak Rp46.400.000. Santunan kepada 60 anak yatim piatu masing-masing Rp400.000, sehingga totalnya menjadi Rp24 juta. Kemudian santunan kepada 41 duafa sebesar Rp11.700.000, serta ada biaya administrasi sebesar Rp100.000 untuk kebutuhan printing dan lain-lain. Sehingga saldo yang tersisa dari pemasukan donatur untuk santunan yatim piatu dan duafa adalah sebesar Rp10.600.000. Sisa ini insya Allah akan digunakan untuk menutupi santunan yatim piatu, anak-anak yatim piatu, untuk membantu SPP bulanannya yang rutin kami berikan kepada anak-anak tersebut. Ketiga, yaitu pengumpulan dana untuk renovasi berkelanjutan Masjid Nurul Huda dengan rincian sebagai berikut. Rencana renovasi berkelanjutan sebesar budgetnya adalah Rp56 juta. Kemudian biaya untuk perawatan gedung sebesar Rp4.568.500. Pemasukan yang sudah kami terima khusus untuk renovasi Masjid Nurul Huda melalui amplop, sumbangan atau melalui QR RIS sebesar Rp35.300.558, sehingga selisih dari antara anggaran dengan pemasukan masih terjadi kekurangan sebesar Rp25.267.942. Renovasi Masjid Nurul Huda insya Allah akan kami laksanakan setelah Lebaran nanti, sudah tentu dengan bertahap menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada di kami. Untuk itu kami masih membuka kesempatan kepada Bapak Ibu jamaah yang kiranya memiliki kelebihan rezeki untuk memberikan untuk berpartisipasi terhadap Masjid Nurul Huda, dengan senang hati kami akan menerimanya. Kemudian terakhir adalah pengumpulan zakat infak sodakoh tahun 1446 Hijriah. Untuk zakat fitrah dalam bentuk beras sebanyak 408 liter sudah kami distribusikan kepada mustahik sebanyak 102 orang. Kemudian zakat fitrah dalam bentuk uang sebesar Rp30.795.000, zakat mal sebesar Rp38.250.000, fidyah sebesar Rp5.635.000, infak dan sodakoh sebesar Rp6.975.000. Jadi total dana yang kami terima sebesar Rp82.155.000. Alhamdulillah juga sudah kami distribusikan semalam kepada 375 orang mustahik dengan bagiannya masing-masing. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kami sampaikan kepada jamaah, para donatur Masjid Nurul Huda, sehingga seluruh program Masjid Nurul Huda tahun 1446 Hijrah ini bisa terlaksana dengan baik. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kata, saya selaku perwakilan DKM Masjid Nurul Huda mohon dibukakan pintu maaf jika selama pelaksanaan kami di bulan Ramadan, dari mulai awal Ramadan sampai dengan hari ini terdapat kekurangan pelayanan kami, mohon dimaafkan. Dan juga jika ada masukan dari para jamaah dan para donatur untuk perbaikan ke depannya terhadap pelayanan kami, mohon bisa disampaikan kepada kami dengan senang hati akan menerimanya. Terakhir, semoga kita semua diberikan umur panjang untuk dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang mulia ini tahun depan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, kami sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua Umum DKM Nurul Huda, Bapak Haji Giriyasa. Baik, ma'asyiral hadirin wal hadirat as'adakumullah. Acara berikutnya adalah salat Idul Fitri. Namun sebelumnya kami informasikan juga ada beberapa tutorial yang harus jamaah pahami, bahwa salat Idul Fitri ini tidak sama seperti salat yang kita laksanakan seperti biasanya. Ada beberapa takbir yang harus dipahami. Yang pertama adalah 8 takbir terhitung dengan takbiratul ihram. Nanti akan dikomandoi oleh guru kita dan sekaligus sebagai imam salat Idul Fitri. Dan takbir dan rakaat yang kedua takbirnya 5 kali. Dengan niat salat usolli sunnat Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Dan setiap takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah sholat jangan dulu langsung pada pulang, ya, dengerin khutbahnya, itu sunnah berikutnya sampai dengan selesai. Kemudian nanti kita lanjut dengan salaman ucapan tahniah. Terima kasih kepada jamaah semuanya atas kehadirannya pada pagi hari ini dalam rangka sholat Idul Fitri. Tidak ada yang bisa kami berikan kecuali ucapan doa dari kami, jazakumullah ahsanal jaza wa khairan katsira. Terakhir, mohon keikhlasannya hadiah Al-Fatihah khusus untuk para donatur yang sudah memberikan sumbangsinya untuk kegiatan Masjid Nurul Huda, baik operasionalnya ataupun wakaf pembangunannya. Dan wabil khusus untuk jamaah kita yang kemarin meninggal dunia, sekarang masih ada di rumah. Insya Allah nanti setelah zuhur kita akan mensolatkan jenazah almarhumah Ibu Hajah Yoyo bin Asim, ya, iya, Ibu Hajah Rokayah bin Asim. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya. Amin. Allah maafkan segala kesalahan dan dosanya, ditempatkan di sisi Allah yang lebih baik. Al-Hadiniyah wa ala kullin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang bertugas pada pagi hari ini sebagai muraqi akhinal kiram Ustadz Ahmad Zamzuri dan sebagai imam dan khatib salat Idul Fitri 1446 Hijriah, guru kita al-mukarram sahibil fadilah Ustadz Fawaz Abi Zawiyah hafizahullah ta'ala. Mari kita laksanakan salat Idul Fitri dengan khidmat. Dari kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Ila liqa wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saw sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Rapatkan pundak, luruskan tumit kaki, hadirkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatul hajj. Rak'atain lillahi ta'ala imam. Inna afdala ma tu'ti ibadakas sholihin wa bi'azmika min Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر ربي أعذني من عذابك إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بركات الصلاة لله النبي عباد الله أشهد أن إلا الله صلي على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أغفر لنا. الفاتحة. بسم الله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا إن هذا يوم عظيم أحل الله عليكم به الطعام وحرم الله عليكم به الصيام. أنصتوا واسمعوا لا يتكلموا عند الخطبة
لعلكم تتقون أنصتوا واسمعوا لا يتكلموا عند الخطبة لعلكم تفلحون أنصتوا واسمعوا لا يتكلموا عند الخطبة لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu wahdahu wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wahdahu wahdahu wahdah, wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi hadana, alhamdulillah ala maulana, alhamdulillah ala ma an'ama alaina, alhamdulillah ala ma manna alaina, alhamdulillah ala ma akramana, alhamdulillah ala ma syarrafana, alhamdulillah ala ma ghafara lana, alhamdulillah ala ma radiya anna, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, fala nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, qaidil ghirril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman, hab lana hukman, 'allimna min ladunka ilman, tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin, waj'al lana lisana sidqin fil akhirin, waj'alna min warathati jannatin na'im, wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim, faj'alna Allahumma wal muslimina mimman ataka biqalbin salim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah hadirin jamaah salat Id yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mari basahi lisan kita sambil mendengarkan khutbah mengucap banyak kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas nikmat yang Allah anugerahkan pada kita yang sangat banyak, yang tiada terbilang dan tidak ada satupun dari kita yang mampu menghitung dan membilangnya. Memperbanyak mengucap hamdalah bahagian dari ekspresi rasa syukur atas bermacam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita. Semakin berbanyak kita mengucap hamdalah, Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat kita dan Allah akan berikan satu buah nikmat yang begitu agung, nikmat taufik, pertolongan, keringanan agar kita senantiasa berbuat taat dan tunduk pada Allah melalui nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita.
Salawat dan salam perbanyaklah kepada pembimbing kita, Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, yang dengan dia kita mengenal Allah, yang dengan dia kita mengenal Al-Quran, yang melalui beliau kita dapat melaksanakan ibadah siam, dan melalui beliau kita dapat duduk di masjid melaksanakan salat Idul Fitri, ungkapan rasa syukur selesainya sebuah kampus, diklat, sanlat, sebuah pelajaran selama 1 bulan dengan madrasah, kampus, kuliah yang bernama Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seseorang yang dianggap lulus di bulan Ramadan akan meraih sebuah predikat al-aidin, kembali menjadi bersih dan suci. Al-faizin, meraih balasan pahala yang berlimpah ruah. Al-maqbulin, diterima segala macam amal baiknya, ditambal segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita di hari yang suci ini termasuk golongan al-aidin, al-faizin, al-maqbulin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, lalu bagaimana cara kita mengenal, cara kita tahu bahwa amal-amal kita selama 1 bulan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Amal siam di siang hari, qiyam di malam hari, ibadah siam dan saum selama 1 bulan diterima oleh Allah, maka ketahuilah gambaran diterimanya amal perbuatan kita adalah selepas diklat ini, selepas sanlat kampus Ramadan ini, ucapan, sikap dan perbuatan lebih baik mencerminkan dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan pada kampus Ramadan, sebuah kampus rohani bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, panduan paket siam Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dengan detail, gamblang, sempurna dalam Quran suratul Baqarah ayat 183 hingga 188. Tidak banyak, hanya dari ayat 183, 184, 185, 186, 187, 188, 6 SKS. Dalam 1 bulan kampus Ramadan ini, kampus rohani Ramadan ini, Allah berikan panduan-panduan kepada kita. Nanti silakan buka Al-Quran dan renungkan, baca dan renungkan ritual-ritual siam Ramadan di 6 ayat tersebut. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 6 SKS ini bukan hanya sekedar dipelajari, diamalkan selama 1 bulan. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan dan targetkan keberhasilan sanlat ini dengan firman-Nya la'allakum tattaqun di penghujung ayat 183 dari Quran surat Al-Baqarah, agar kalian terus continue bertakwa diri, bertakwa jiwa, bertakwa lisan, bertakwa pandangan, bertakwa pendengaran, la'allakum tattaqun, selama 11 bulan selepas Ramadan hingga datang kembali Ramadan tahun yang akan datang. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan khutbah yang singkat ini izinkan khatib menyampaikan ringkasan, kesimpulan ringkas dari isi pesan panduan ayat Al-Baqarah 183 hingga 186. Pada ayat 183 Allah Subhanahu wa ta'ala buka paket penjelasan tentang ritual ibadah siam Ramadan ini, yang tentunya yang Allah inginkan dari ritual ini selepas Ramadan menjadi sebuah spirit
alias spiritual yang diaplikasikan oleh setiap orang yang beriman. Ritual, praktikum, spiritual penjiwaan yang akan tampak melalui ucapan, sikap, dan perbuatan setiap hamba-hamba Allah yang mengikuti kampus rohani Ramadan 1 bulan. Allah buka dengan sebuah panggilan mesra, ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan mesra, panggilan sayang, dan panggilan suci. Maka tentunya akan mampu menjawab seruan ya ayyuhalladzina amanu ialah hamba-hambanya yang suci bersih hatinya. Karena keimanan yaitu loyalitas yang total kepada apa dan siapa yang diimani, yaitu Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang mengaku beriman, Allah beritahukan bahwa ada sebuah terapi kesehatan rohani dan jiwa, bahkan jasmani, bagi setiap hambanya. Allah tuliskan kewajiban, resep kewajiban sebuah amalan terapi yang bernama Asyan. Asyan huwal imsak, menahan diri. Menahan diri selama 1 bulan, mulai terbit fajar hingga masuk waktu malam, yang efeknya 11 bulan selepas Ramadan. Harapannya, tujuannya, setiap hamba yang terpanggil dengan panggilan suci, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, panggilan iman, dia akan selalu senantiasa mampu menahan jiwa, menahan diri dari segala sesuatu yang Allah tidak inginkan, larang atau haramkan untuk dilakukan selepas 11 bulan selepas bulan suci Ramadan. Imsak, menahan diri. Dan imsak ini Allah beritahukan la'allakum tattaqun. Imsak, menahan diri ini merupakan terapi agar kita mampu bertakwa, menahan jiwa kita, membersihkan jiwa kita, menjaga diri kita dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggilan iman adalah panggilan suci, maka menyambutnya, mengagungkannya, memuliakannya bahagian dari ketakwaan jiwa dan merupakan investasi kebaikan yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah Al-Hajj, Allah berfirman, wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu inda rabbih. Siapa orang yang mau mengagungkan, memuliakan hal-hal yang disucikan, disakralkan oleh Allah, maka itu merupakan investasi amal kebajikan yang nilainya disimpan di brankas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan dari ayat 183. Kemudian yang pesan yang terdapat dalam ayat 184 adalah ketika Allah berfirman ayyaman ma'dudat, ada pesan untuk orang-orang yang beriman. Apa? Menjaga kemuliaan hari dan waktu. Manajemen hari, manajemen usia, manajemen waktu, ketika setiap orang sadar diri melalui panduan ibadah siang ini bahwa akan datang satu hari saya, Anda semua akan ditanya oleh Allah, diinterogasi oleh Allah, diinvestigasi oleh Allah, diminta pertanggungan jawab atas nikmat yang Allah berikan buat kita. Maka lihat, ada satu buah surah yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan agungnya waktu, usia, dan hari, bahwa manusia dipastikan merugi kecuali orang yang beriman dan mau beramal saleh dalam menjaga kemuliaan hari, kemuliaan waktu, kemuliaan usia. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di antara pesan pada ayat 184 juga ketika Allah berfirman bagi orang-orang yang sakit, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, maka Allah berikan keringanan, boleh berbuka. Gambaran setiap ada perintah Allah selalu diiringi dengan keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada sebuah pesan
Selepas Ramadan ini, mari lanjutkan. Di antara kebiasaan Ramadan adalah it'amut ta'am, memberi makan pada orang lain. Dan dalam satu surah yang Allah firmankan, yaitu surah Al-Ma'un, Allah berikan gambaran bahwa disebut oleh Allah sebagai pendusta agama orang-orang yang tidak memiliki empati pada orang lain, saudaranya manusia sama manusia yang kelaparan, yang kesusahan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Pesan yang begitu agung. Bahkan Allah firmankan, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Siapa orang yang secara sukarela mau berbagi kebaikan, berbagi nikmat dan anugerah Tuhan, maka itulah kebaikan yang diberikan oleh Allah untuknya, dan kembali akan dia nikmati hasilnya di dunia maupun di akhirat. Pesan ayat 185 dari Quran surah Al-Baqarah. Di antara pesan agungnya adalah pentingnya memuliakan Ramadan. Ramadan bulan yang mulia, maka setiap orang yang memuliakan Ramadan, Allah akan jadikan orang yang mulia. Dan Ramadan menjadi mulia tidak lain karena Allah pilih Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran, sebuah bacaan yang datang dari Allah, yang maknanya adalah teman sejati dunia akhirat, yang fungsinya adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, agar kita jadikan guidance of life bagi yang manusia, setiap manusia yang ingin menjadi manusia seutuhnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di antara pesan yang agung terdapat dalam ayat 186. Fokus 186. Paket Ramadan 183 hingga 188. Namun ada satu ayat yang Allah sisipkan di tengah ayat Ramadan, di tengah ayat siang, yaitu sebuah ayat yang begitu agung. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Rasulku Muhammad, bila ada di antara hamba-hambaku ini, dari manapun asalnya, apapun suku bangsanya, bertanya padamu tentang aku, maka sungguh aku begitu dekat. Fa inni qarib. Aku begitu dekat, kata Allah. Iya, Allah begitu dekat dengan kita. Begitu dekat. Seberapa jarak dekatnya? Dalam Quran surah Qaf, Allah beritahukan di ayat ke-12, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah beritahukan kepada saya, Anda semua, bahwa Allah memiliki kedekatan pada setiap anak manusia. Jarak kedekatannya lebih dekat dari urat nadi leher kita. Lalu mengapa setiap kita sedang berada dalam satu urusan masalah, kita merasa jauh dari Allah, tidak menyebut namanya, tidak meminta pertolongan padanya? Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Maka Allah beritahukan di ayat 186, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku, Allah, pasti selalu menjawab doa, permohonan hamba-hambaku yang mau dengan tulus berdoa dan memohon padaku. Cukup sebut, panggil ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, Allahumma, ya Karim. Allah pasti mengijabah doa kita. Jangan ada keraguan atas pemberitahuan yang begitu agung dari Allah melalui Quran surah Al-Baqarah ayat 186, fa inni qarib. Lebih dekat dari urat leher nadi kita, lebih dekat dari jantung kita, lebih dekat dari paru-paru kita, lebih dekat dari pasangan kita, lebih dekat dari orang tua kita, lebih dekat dari sahabat kita, lebih dekat dari tetangga kita. Allah begitu dekat. Yang penting ada sebuah SOP, dua SOP yang Allah ingin beritahukan kepada kita di ayat 186 tentang syarat dan ketentuan dalam berdoa agar segera mendapatkan ijabah. Yang pertama, falyastajibuli, maka bersungguh-sungguhlah dalam menjawab
dan mendatangi panggilan dan seruanku. Segera ketika Allah memanggil melalui panggilan azan. Segera ketika Allah memanggil ketika ada orang lain membutuhkan pertolongan. Segera ketika Allah memanggil saat ada majelis ilmu, majelis Quran dibacakan, hadir, datang, segera menjawab panggilan Allah ketika Allah perintahkan infakkan, zakatkan, sedekahkan, keluarkan sebahagian rezeki yang aku berikan pada kalian, sampaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Segera. Allah beritahukan dalam Quran suratul Anfal, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hamba yang beriman, kata Allah, saat Allah memanggil kalian, Rasul menyuruh kalian, maka segera jawab dengan penuh kesungguhan panggilan Allah dan Rasulnya. Mengapa? Karena Allah tidaklah memanggil kalian dengan sebuah perintah ataupun menyerukan untuk meninggalkan larangannya, kecuali Allah ingin memberikan kehidupan buat kalian yang bahagia, sejahtera, sentosa dunia akhiratnya. Ini adalah rahasia panggilan dan perintah Allah untuk segera kita jawab, dan itulah pesan agar kita menjauhkan larangan Allah. Allah inginkan kita menjadi orang yang terbaik. Jangan berikan kesempatan bagi musuh-musuh Allah menghalangi kalian dengan Allah. Maksud dari Quran surat Anfal tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, SOP agar mendapatkan ijabah doa Allah adalah wal yu'minu bi. Berimanlah padaku. Berimanlah padaku. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam grammar bahasa Quran, setiap perintah iman kepada Allah, Allah selalu gunakan kata sambung huruf ba, yang berarti ada pesan kelekatan. Kelekatan, bukan sekedar kerekatan, bahkan bukan sekedar kedekatan, namun Allah inginkan kita memiliki hubungan yang lekat dengan Allah. Laksana amplop dengan perangko, tidak ada yang bisa memisahkan kecuali koyak dan rusak. Wal yu'minu bi. Iman bukan sekedar percaya. Bila iman dipahami dengan kepercayaan, maka iblislah makhluk Allah yang paling beriman. Iman puncak ketundukan. Iman loyalitas yang total kepada apa dan siapa yang diimani. La'allahum yarsyudun. Semoga kita semua hidup sejalan dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan ayat 81-87. Ayat ini cukup panjang. Banyak pesan yang tersurat dari ayat 187 dari Quran surat Al-Baqarah. Di antara pesannya, ketika Allah mengatakan uhillat lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum. Pesan Allah, hubungan biologis yang Allah halalkan di malam-malam Ramadan, saat di siang hari Allah haramkan. Allah memberikan sebuah pesan, dua buah pesan. Lanjutan ayat ini dengan yang pertama, pesannya hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Para pasutri pakaian satu dengan yang lainnya. Guna pakaian menutupi aurat dan kekurangannya. Dan yang kedua, wabtaghu ma kataballahu lakum. Pesan Allah di ayat ini adalah saat kita berhubungan biologis dengan pasangan kita, jangan lupa untuk niat dan memiliki tujuan mencari anugerah Allah agar terlahir dari hubungan ini anak keturunan dan generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penutup, pesan dari ayat 188. Ketika 183 kita diperintahkan untuk siam, menahan diri dari makan, minum, dan hasrat biologis di siang hari Ramadan, dari mulai terbitnya fajar hingga masuknya waktu malam. Di ayat 188 adalah
puncak dari ibadah siam, puncak dari ritual siam yang mesti kita spiritualkan dalam kehidupan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun." Apa pesannya? Puncak dari ibadah siam adalah menahan diri dari mengkonsumsi asupan yang Allah Ta'ala haramkan. Ketika seseorang yang beriman kepada Allah menjaga dirinya dari mengkonsumsi asupan yang haram, baik haram bendanya, haram cara memperolehnya, haram prosesnya, ia jaga, ia siamkan agar tidak masuk ke dalam mulut dan tubuhnya, tidak masuk ke dalam mulut dan tubuh anak istrinya, maka itulah puncak ibadah siam. Bila itu tercapai, maka orang tersebut dipastikan ucapannya bersih, sikapnya bersih, perbuatannya bersih, perilakunya bersih, karena asupan yang ia asup hanyalah asupan yang halal. Mengapa? Di antara hal yang menghalangi seseorang dari mendapatkan jawaban doa karena tubuhnya penuh dengan asupan-asupan haram. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Innallaha ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban." Allah adalah zat yang bersih, zat yang bagus, zat yang suci, tidak menerima dari hambanya kecuali yang bersih, yang suci. Dan ketahui, kata bagi Nabi menceritakan ada seorang manusia, hamba Allah, yang tampak lusuh macam orang yang zuhud, berdoa, mengangkat tangannya ke arah langit, ya muddu yadahi ila sama, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhan, aku minta ini, aku minta itu. Tapi sayang, kata Nabi, mat'amhu haram, mat'amhu haram, asupannya haram, makanannya haram, diambil dari sumber yang haram, dihasilkan dengan cara yang haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya dibeli dari uang haram, wa ghudhiya bil haram, dan dagingnya tumbuh dari yang haram, fa anna yustajabu lahu, bagaimana doanya diijabah oleh Allah? Mustahil. Bahkan dalam satu pesan lain, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Rasul bersabda, kullu lahmin, setiap daging, iya, daging kita, istri dan anak-anak kita, kullu lahmin nabata min suhtin, yang tumbuh kembang dari barang-barang yang haram, harta yang haram, fannaru aulabih, maka tubuh ini akan mudah dibawa ke surga, akan mudah dibawa ke neraka dan sulit diajak ke surga. Makanannya haram, maka badan ini berat untuk hadir majelis pengajian. Langkah kakinya berat untuk berangkat ke masjid berjamaah. Hatinya berat untuk menerima ilmu yang dapat mengajak dia kehidupan yang bahagia. Berat. Kenapa? Tumbuh ini badan dari barang yang haram. Maka puncak ibadah siam adalah menahan diri dari yang haram. Akan tampak dari ucapan yang pertama sebelum sikap dan perbuatan. Oleh karenanya, di Quran surah Al-Ahzab ayat 71 Allah pesan terakhir buat saya dan Anda semua, satu-satunya ayat yang begitu agung pesan ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai hambaku yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepadaku dengan menjaga ucapanmu. Ucapkanlah ucapan yang baik dan benar, maka yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki dan membuat amalmu menjadi saleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illah, dan kalian akan ringan berbuat taat kepada Allah wa rasulah dan rasulnya. Dan itulah kata Allah, faqad faza fauzan azima, indikator seorang akan beroleh kemenangan dan kebahagiaan yang besar dunia dan akhirat. Dimulai dari ucapan yang halal, ucapan yang baik, dan dimulai semua muaranya
dari asupan yang halal, asupan yang baik. Mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita hamba-hambanya yang baik, dan mudah-mudahan pesan-pesan dari kampus Rohani Ramadan ini selama 1 bulan dapat teraplikasi dalam kehidupan kita selama 11 bulan hingga masuk Ramadan tahun yang akan datang, untuk kita ikuti kajiannya, ikuti panduannya, hadir mengikuti kampus tersebut, sehingga setiap tahun akan ada evaluasi dan introspeksi diri yang kita dapat aplikasikan hasilnya 11 bulan selepas bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Mari kita angkat tangan kita berdoa, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tidak jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang akhir buat kita, dan mudah-mudahan Allah terima puasa kita, Allah terima qiyam kita, Allah terima zakat sedekah kita, Allah terima infak kita, Allah terima segala amal baik kita, Allah terima bacaan Quran yang kita baca, Allah berikan ilmu dari Al-Quran yang kita renungkan, Allah berikan taufik pertolongan untuk mudah kita amalkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku mohon kepadamu ya Allah keridhaanmu ya Karim, dan aku minta kepadamu ya Allah surga bila kau berkenan untuk masukkan kami ke dalam surga, berikanlah kami kemudahan masuk surga tanpa hisab ya Karim. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu sungguh Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha Pengampun, maka ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Tutuplah segala aib kami ya Allah, lupakan dan hilangkan dari buku catatan amal kami ya Allah kesalahan lisan kami, kesalahan amal kami, kesalahan pandangan mata kami, kesalahan telinga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah diri kami, istri dan anak-anak kami dari memberi asupan yang tidak halal bagi jiwa kami, yang tidak baik bagi tubuh kami. Ya Allah, ya Tuhan kami minta kepadamu ya Rabb, rahmati kami dengan kemuliaan Al-Quran, rahmati kami dengan kemuliaan rahmatmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami, istri kami, anak-anak kami mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Ampunanmu ya Karim, rahmatmu ya Allah, dan ridhamu yang kami inginkan ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana inna lima anzalta ilaina min khairin faqir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimin laka min dzurriyyatina ummatan muslimah wa arina manasikana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hamba-hamba Allah sekalian, innallaha ya'muruna bitsalaats. Allah perintahkan kita 3 perkara, wa yanhana 'anil tsalaats, dan melarang kita 3 perkara. Innallaha ya'muru bil adli. Allah perintahkan kita tegakkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan kita. Wal ihsan, balas perilaku baik orang lain dengan kebaikan yang lebih dari yang kita terima dari orang lain, dan balaslah sikap buruk orang lain dengan kebaikan. Wa itaidil qurba, jaga hak kerabat, tetangga, saudara, teman sejawat, dan sebangsa, anak sebangsa setanah air. Wa yanha, dan Allah melarang kita dari al-fahsya, berbuat kerusakan di alam semesta, wal munkar, dan berbuat kemungkaran, wal baghya, dan Allah melarang kita dari perbuatan bermusuhan antar sama anak manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Barakallahu fikum. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam.
Allahumma sholli ala Taqabbalallahu minna. Ya Rabbi sholli alaihi Taqabbalallahu minna. Allahumma sholli ala Muhammad Ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad Ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad Ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad Ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad Ya Rabbi sholli alaihi Allahumma sholli ala Muhammad Ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad Ya Rabbi sholli alaihi wasallim Iya. Good.